Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik yang kita bahas hari ini adalah enolat dan karbanium. Sebuah nukleofil itu dia akan bereaksi dengan karbon yang positif. Misalnya dengan alkil halida. Seperti yang kita tahu bahwa ini akan lebih parsial negatif, ini adalah parsial positif. Hasilnya nanti adalah nukleofilnya akan berikatan dengan F yang positif. Demikian juga dengan reaksinya dengan sebuah karbonil. Ini tentu akan lebih positif, O-nya lebih negatif. Sehingga nanti yang terjadi adalah ini akan terjadi penyerangan ke yang positif. Hasilnya adalah kalau dia mengikat ke sini, otomatis ini akan bergeser. Sehingga hasilnya adalah O-. Tidak hanya nukleofil yang memang memiliki pasangan elektron bebas seperti ini, reagensia lain yang mengandung atom karbon nukleofilik juga melakukan penyerangan terhadap karbon yang lebih positif. Kita lihat pada contoh yang berikut. Seperti yang kita tahu bahwa ini adalah berupa N dan ini lebih parsial negatif. Ini positif, ini negatif. Sehingga nanti yang terjadi adalah yang terbentuk adalah tentunya dalam hal ini, penyerangan oleh sebuah karbon dengan karbon lainnya itu akan menghasilkan ikatan yang baru. Dengan demikian nantinya, jumlah atom karbonnya akan semakin banyak. Atau dalam hal ini, terjadi perpanjangan rantai. Seperti yang kita tahu, ini adalah reagensia Grignard, RNG. Reagensia Grignard ini hanyalah salah satu dari karbon nukleofilik. Nah, dalam hal ini nanti kita akan mempelajari reagensia lainnya yang juga mengandung gugus karbon yang negatif. Nah, inilah yang akan kita bahas, yaitu mengenai enolat. Apa itu enolat? Nah, berikut kita akan jelaskan. Keasaman hidrogen alfa. Bicara tentang keasaman hidrogen alfa, ini sebenarnya kita sudah bahas pada topik sebelumnya. Di mana nantinya, manakah yang hidrogen alfa? Hidrogen alfa itu adalah hidrogen yang terikat pada posisi alfa terhadap gugus karbonil. Dan dihidrogen ini akan bersifat asam dengan adanya basa kuat. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ini menjadi asam? Karena nanti adanya struktur resonansi. Kita lihat
Ini adalah hidrogen alfa. Kemudian adanya basa. Dalam hal ini adalah basa kuat. Tentunya seperti yang disampaikan, maka hidrogen ini bisa direbut oleh sebuah basa kuat. Sehingga hasilnya nanti adalah ini yang direbut adalah berupa plus, elektronnya tetap di sini, berarti nanti akan membentuk CH2. Bentuk inilah nanti yang bisa beresonansi. Mana elektron ini udah sini. Selanjutnya tentu dia akan terbentuk begini, menjadi rangkap di sini. O-nya menjadi negatif. Dan inilah bentuk resonansi. Karena seperti yang kita tahu bahwa apabila dia mampu untuk beresonansi, tentunya dia akan lebih stabil. Nah, bentuk yang seperti inilah yang disebut dengan ion enolat. Mungkin sekedar mengingatkan, kalau sebelumnya kita mengenal seperti ini. Ini adalah NO. N dan O. Sementara ini adalah berupa ion enolat karena H-nya lepas, sehingga ini adalah yang disebut dengan ion enolat. Sekedar mengingatkan kembali, hidrogen alfa itu yang mana? Nah, kita lihat di sini. Posisi alfa, beta, gamma, dan seterusnya itu dilihat dari posisi karbonilnya. Dan kalau kita perhatikan di sini, tentunya ini adalah alfa, ini adalah beta. Demikian juga kalau yang kiri, ini juga berupa alfa. Dengan demikian, kalau untuk contoh yang ini, hidrogen alfa sesungguhnya ada 3 di sisi kiri, 2 di sisi kanan. Jadi jumlahnya adalah 5. Karena adanya ion enolat ini dari sebuah aseton tentunya, ya, itu menyebabkan aseton ini akan jauh lebih asam dibandingkan dengan alkana. Berdasarkan data, kalau ini adalah berupa alkana, kita bandingkan. Berdasarkan pKa ternyata bahwa pKa dari etana itu adalah 50. Sedangkan ini pKa-nya adalah 20. pKa dari etanol itu adalah 16. Dapat kita lihat bahwa dengan harga pKa seperti ini 20 dibandingkan dengan yang 50, tentunya sebuah aseton itu jauh lebih asam dibandingkan dengan sebuah alkana. Tapi kalau kita bandingkan terhadap etanol, tetap dia kurang keasamannya. Walaupun begitu sebenarnya aseton ini tetaplah merupakan asam yang sangat lemah. Perhatikan senyawa berikut. Ini adalah senyawa ester.
Dan di sini pun juga terdapat hidrogen alfa. Nah, bagaimana hidrogen alfa dari sebuah ester dibandingkan dengan sebuah hidrogen alfa dari sebuah aldehid ataupun keton? Nah, keasamaannya adalah lebih rendah. Kenapa? Karena dalam hal ini nantinya adanya oksigen di sisi kanan ini akan menyebabkan nanti akan terjadi resonansi. Sehingga nanti kalau dia resonansi membentuk dan O-nya akan bermuatan positif. Nah, karena adanya resonansi yang seperti inilah, maka menyebabkan hidrogen alfa ini akan sulit untuk melepaskan. Dengan demikian nantinya keasamaannya kurang dibandingkan dengan sebuah keton ataupun aldehid. Untuk contoh yang ini, pKa dari etil asetat itu adalah 25. Sementara kalau untuk yang sebelumnya pada aseton pKa-nya adalah 20. Dapat kita lihat bahwa di sini sebuah aseton tentunya akan lebih asam dibandingkan dengan ester. Tadi kita udah sampaikan bahwa pKa untuk sebuah etanol pKa-nya adalah 16. Dengan demikian, maka hidrogen alfa yang terdapat pada aseton kurang keasamaannya dibandingkan dengan alkohol secara umum. Dengan demikian nantinya pengolahan sebuah aldehid, keton ataupun ester dengan sebuah alkoksida itu menghasilkan ion enolat dalam jumlah yang sedikit. Kita lihat. Ya, hidrogen alfa yang ini. Contoh hasilnya nanti adalah tambah dengan bagaimana agar kita mendapatkan ion enolatnya itu dalam jumlah yang banyak. Makanya kita harus menggunakan basa yang lebih kuat dibandingkan dengan enolat. Di antaranya adalah sodamida atau NaNH2. Nah, dalam hal ini kalau kita perhatikan, tentunya dia akan lebih menyukai atau lebih banyak menghasilkan produknya.
Tentunya kalau kita lihat di sini bahwa karena ini menggunakan basa yang lebih kuat, maka hidrogen alfanya lebih banyak untuk diikat, sehingga akan lebih banyak menghasilkan ion enolatnya nanti. Ini lebih disukai, ini kurang disukai. Dan kalau kita lihat di sini, tentunya bahasa yang kita gunakan dalam ini adalah bahasa yang sangat kuat, tentunya menyebabkan ion enolatnya juga akan lebih banyak. Dan sejauh ini yang kita bahas itu adalah hidrogen alfa yang terikat dengan satu buah gugus karbonil. Bagaimana dengan yang terikat dengan dua buah gugus karbonil? Berikut kita akan jelaskan. Kalau sebelumnya kita bahas bahwa sebuah hidrogen alfa yang terikat pada sebuah gugus karbonil itu adalah bersifat asam. Bagaimana dengan hidrogen alfa yang terikat di antara dua buah gugus karbonil? Seperti berikut. Perhatikan contoh yang ini, bahwa hidrogen alfa yang terdapat di sini itu berada di antara dua buah gugus karbonil. Dan berdasarkan data bahwa pKa-nya itu adalah 9. Sementara kalau ini pKa-nya adalah 20. Jadi jelas bahwa ini jauh lebih asam dibandingkan dengan aseton. Berarti dengan adanya sebuah alkoksida, hidrogen ini akan jauh lebih mudah untuk direbut karena dia lebih asam. Nantinya dia akan menghasilkan Nah, kenapa ini lebih asam? Nah, kita perhatikan di sini bahwa muatan negatifnya terletak di antara dua buah gugus karbonil. Maka dengan demikian, nanti akan terjadi resonansi. Kita lihat resonansinya. Dipindah. Sehingga nanti yang akan terbentuk itu adalah menjadi ikatan lengkap. Nah, selanjutnya karena ini ada karbonil lagi, maka nanti akan terjadi resonansi berikutnya. Sehingga nanti yang akan terbentuk adalah apa yang kita bisa lihat di sini, bahwa muatan negatifnya yang ini akan terdelokalisasi. Berarti di sini anionnya akan jauh lebih stabil. Kalau anionnya jauh lebih stabil, maka keasamannya pun juga akan lebih besar. Artinya, kita bisa buktikan bahwa pKa-nya yang berharga 9 ini berarti dia akan lebih asam dibandingkan dengan aseton. Kenapa? Karena di sini dia memiliki dua buah gugus karbonil yang bisa dimanfaatkan untuk
membentuk resonansinya. Nah, tentunya di sini kita lihat bahwa yang berpengaruh itu adalah buah-buah gugus karbonil. Berarti muatan di sini yang di tengah atau anionnya ini berada di antara dua buah gugus karbonil. Tetapi sebenarnya tidak hanya gugus karbonil saja, tetapi ada gugus yang lain, di mana nanti gugus penarik elektron juga akan berperan dengan cara yang sama. Adanya gugus penarik elektron di antara dua buah gugus ini, itu menyebabkan dia juga akan lebih asam. Di antaranya adalah, kita lihat contoh yang lainnya. Di sini juga kita bisa lihat bahwa yang ini berada di antara gugus Cn dan gugus karbonil. Maka dia juga akan lebih asam. Apa contoh yang lain? Misalnya 2. Nah, ini mungkin mirip dengan yang tadi, di mana di sini ada dua buah gugus Cn. Di samping itu juga gugus yang lain yang juga merupakan gugus penarik elektron, misalnya NO2. Walaupun secara umum ini hanya satu buah gugus, berarti biasanya ini juga akan lebih asam. Contoh yang lain adalah gugus fenil. Ini gugus fenil dan gugus Cn. Termasuk juga sebenarnya pada cincin benzen seperti ini. Ini juga akan lebih asam. Alasannya adalah karena di sini terdapat dua buah gugus penarik elektron. Jadi kesimpulannya adalah bahwa apabila hidrogen alfa itu terikat pada gugus penarik elektron, maka dia akan bersifat asam. Bisa terhadap dua buah gugus seperti ini, karbonil dan Cn, Cn dan Cn. Bisa juga cuma satu seperti ini, karena dia mengikat NO2 yang penarik elektron. Contoh yang lain adalah fenil. Berikut kita akan lihat perbandingan pKa dari berbagai macam senyawa. Yang pertama adalah 24 pentanedion. pKa-nya adalah 9. Dan kalau kita perhatikan di sini bahwa hidrogen alfanya terikat di antara dua buah gugus karbonil, sehingga dia akan lebih asam. Untuk yang berikutnya, etil asetoasetat, pKa-nya adalah 11. Dan kalau kita lihat strukturnya, kalau di sini memang terikat dari dua buah gugus karbonil, hidrogen alfanya, tetapi di sini ada gugus esternya, sehingga keasamannya sedikit berkurang dibandingkan dengan 24 pentanedion. Untuk yang berikutnya adalah ester alkil asetoasetat. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang etil asetoasetat, cuman perbedaannya adalah di sini sudah ada R-nya. H-nya itu sudah digantikan oleh alkil. Sehingga dengan demikian, maka pKa-nya juga akan lebih besar. Artinya adalah keasamannya kurang dibandingkan dengan etil asetoasetat. Juga dua buah gugus karbonil, walaupun di sini ada esternya.
Yang berikutnya adalah dietilmalonat. Nah, dalam hal ini hidrogen alfanya terikat di antara dua buah gugus ester di sini. Sehingga dengan demikian, maka pada dietilmalonat harga pKa-nya lebih besar dibandingkan dengan etil asetoasetat. Kalau etil asetoasetat satu buah gugus ester, kalau di sini ada dua buah gugus ester. Sementara pada yang berikutnya adalah pada aseton, hidrogen alfanya pKa-nya adalah 20, tapi di sini kita lihat bahwa ini di sampingnya hanya ada satu buah gugus karbonil. Sedangkan yang kurang asam di sini adalah etil asetoasetat. Ulangi, sedangkan yang paling kurang asam adalah etil asetat. Dan kalau kita lihat di sini, hidrogen alfanya terikat pada gugus ester. Jadi dengan demikian, maka keasaman ini dipengaruhi oleh gugus karbonilnya. Apakah gugus karbonilnya berupa keton ataukah berupa ester dalam hal ini? Atau apakah dia memiliki dua buah gugus keton atau dua buah gugus ester atau hanya satu buah gugus keton saja? Itu yang mempengaruhi keasaman. Khususnya di sini nanti yang akan kita lihat itu pada reaksi berikutnya adalah berupa etil asetoasetat dan dietil malonat. Nah, ini mungkin yang banyak kita bahas berikutnya. Untuk tugas dari hidrogen yang nyatakan dengan anak panah di bawah ini, manakah yang bersifat asam? Jelaskan. Pertama adalah yang ini, yang kedua adalah H yang ini, ketiga adalah ini. Jelaskan juga kalau misalnya dia tidak bersifat asam, itu kenapa. Yang kedua, tulis persamaan untuk menyatakan reaksi asam basa jika ada dari masing-masing senyawa berikut: A, B, C, D, E, dan E. Bahasanya kita tetapkan saja. Ini bahasanya. Bahasanya adalah etoksida. Demikianlah yang bisa kita sampaikan untuk materi kali ini. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.